Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Arianti, NIM 205100060, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengembangan LKPD Materi Jarak Dimensi 3 berbasis Problem-Based Learning berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMK. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing pertama, yaitu Bapak Dr. Haji Asep Ike Sugandi MPD dan Ibu Dr. Anik Yuliani MPD. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Kemampuan komunikasi matematis merupakan hal yang penting atau esensial bagi siswa berdasarkan Permendikbud nomor 64 pada tahun 2013. Selanjutnya, pada studi kepustakaan ditemukan bahwa hasil penelitian Wijaya dan Aprilianto pada tahun 2018, kemampuan komunikasi matematis siswa SMK masih rendah. Berdasarkan studi pendahuluan, di SMKN 11 Bandung ditemukan bahwa hasil belajar semester genap pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 275 siswa kelas 11 hanya 21% siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal. Dan ditemukan bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru, artinya peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Pada temuan yang selanjutnya, konsep jarak dimensi 3 yang disajikan pada e-modul itu masih kurang memicu siswa untuk aktif dalam pemecahan masalah. Sehingga solusi yang saya tawarkan, yang pertama adalah berdasarkan penelitian Arianti pada tahun 2020, model PBL atau Problem-Based Learning adalah solusi bagi guru untuk memperbaiki proses kegiatan belajar dan mengajar. Menurut Bernard, pada tahun 2018, penggunaan TIK membantu siswa aktif dalam pembelajaran. Menurut Sugandi dan Bernard, pada tahun 2020, penggunaan GeoGebra dalam geometri dapat membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sehingga pada pengembangan skripsi saya, yaitu mengembangkan LKPD materi jarak dimensi 3 berbasis Problem-Based Learning berbantuan GeoGebra yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini et al. Pada 2019 bahwa pendekatan PBL berbantuan GeoGebra lebih baik dibanding yang digunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menelaah pengembangan LKPD materi jarak dimensi 3 berbasis PBL berbantuan GeoGebra, kelayakan dan kepraktisan LKPD materi jarak dimensi 3 yang dikembangkan dengan berbasis PBL berbantuan GeoGebra, efektivitas LKPD materi jarak dimensi 3 berbasis PBL berbantuan GeoGebra yang dilihat dari peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa SMK, dan kendala-kendala yang ditemukan pada saat pengembangan LKPD materi jarak dimensi 3 berbasis PBL berbantuan GeoGebra. Adapun metode penelitian pada skripsi ini, model penelitian yang digunakan adalah research and development menurut Borg and Gold. Yang kedua, subjek penelitian itu terdiri dari uji instrumen yang dilakukan pada 12 April 3, uji terbatas pada 11 April 3, uji luas pada 11 April 1 dan 2 di SMKN 11 Bandung. Instrumen penelitian terdiri dari yang pertama, tes soal berupa kemampuan komunikasi matematis tipe uraian sebanyak 5 butir soal, dan non-tes berupa observasi, lembar validasi, dan lembar kepraktisan. Pada uji coba instrumen, setelah itu dianalisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat.
Adapun prosedur pengolahan, yang pertama pengolahan data, analisis validitas LKPD, dan analisis ke KPD menurut Sugandi, Sofyan, dan Maisarov pada tahun 2021. Dan yang terakhir adalah analisis efektivitas atau keefektifan LKPD berdasarkan hasil pretest dan posttest menggunakan SPSS 25. Itu adalah hasil penelitian. Yang pertama, pengembangan LKPD materi jarak dimensi 3 berbasis problem based learning berbantuan GeoGebra. Sintaks yang digunakan pada RPP dan LKPD menggunakan 5 fase PBL. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar. Yang ketiga, memilih penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikut adalah hasil FGD atau Forum Group Discussion berupa draft RPP dan LKPD. Selanjutnya dilakukan uji coba terbatas di kelas 11 APL 3 yang berjumlah 16 siswa. Pada hasil uji coba terbatas dilakukan revisi yang pertama terhadap LKPD, yaitu jika pada LKPD awal itu tidak ada masalah yang mengantarkan peserta didik memahami definisi jarak pada geometri. Nah, pada revisinya itu diadakan penambahan masalah luas sebagai pengantar definisi jarak pada geometri. Pada pertemuan kedua di LKPD, yaitu menghitung jarak titik ke titik berbantuan GeoGebra, langkah-langkah hanya bersifat tekstual, sehingga revisiannya itu penambahan link video tutorial perhitungan jarak titik ke titik berbantuan GeoGebra. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan uji coba luas yang dilakukan di kelas 11 AKL 1 dan 11 AKL 2. Dari hasil uji coba luas, dilakukan revisi 2 terhadap LKPD. Pada tampilan awal LKPD, itu langsung pada penyajian masalah. Nah, sedangkan revisiannya yaitu penambahan cover, peta konsep, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Pada LKPD awal, tidak memuat latihan soal mandiri, sehingga diadakanlah pada LKPD revisiannya memuat latihan soal mandiri kategori POTS. Revisi selanjutnya yaitu LKPD hanya memuat konstruksi jarak bangun ruang pada GeoGebra klasik 5 dan ditambahkannya langkah-langkah konstruksi jarak dimensi 3 baik pada GeoGebra klasik 5 dan GeoGebra Android. Hasil penelitian yang kedua yaitu mengenai kelayakan atau validitas LKPD materi jarak dimensi 3 yang dikembangkan berbasis PBL berbantuan GeoGebra. Berdasarkan tabel 4.4, validitas pada uji coba terbatas menunjukkan bahwa LKPD sudah sangat valid. Sedangkan pada praktisan oleh ahli materi pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa LKPD sangat praktis. Dan pada tabel 4.6 menunjukkan hasil angket kepraktisan dari siswa 11 APL 3 menunjukkan bahwa LKPD berkategori praktis. Selanjutnya dilakukan validitas pada uji coba luas yang dilakukan oleh ahli materi 1, 2, dan 3 ditemukan bahwa LKPD sangat valid. Dan kepraktisan dari dosen dan guru ditemukan bahwa LKPD sangat praktis. Dan yang selanjutnya pada tabel 4.9 hasil kepraktisan dari 32 siswa pada uji coba luas ditemukan bahwa LKPD praktis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LKPD sudah layak dan praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, efektivitas LKPD materi jarak dimensi 3 berbasis PBL berbantuan GeoGebra dilihat dari peningkatan kemampuan matematis siswa SMK. Berdasarkan pada tabel 4.10 hasil pretest dan posttest
menunjukkan bahwa rata-rata pre-test itu ada 5,69, sedangkan pada post-test rata-ratanya 13,16. Dengan banyaknya data 32. Nah, setelah itu dilakukan uji normalitas yang menunjukkan hasil pada pre-test signifikansinya 0,00 yang menunjukkan interpretasi H0 ditolak karena hasil signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan pada post-test menunjukkan signifikansi 0,134 yang berarti lebih dari 0,05, yang berarti H0 diterima. Karena salah satu pada hasil uji normalitas ditemukan bahwa hasil pretest menunjukkan data berdistribusi tidak normal, maka dilakukan uji Wilcoxon yang menunjukkan bahwa signifikansi itu 0,000 yang berarti interpretasinya H0 ditolak atau adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada siswa SMK hasil dari penggunaan LKPD materi jarak dimensi 3 berbasis problem based learning berbantuan GeoGebra. Adapun kendala-kendala yang ditemukan pada saat pengembangan LKPD berbasis PBL berbantuan GeoGebra. Pada fase orientasi siswa pada masalah, itu ditemukan siswa memerlukan waktu yang cukup banyak untuk memahami masalah yang kaitannya dengan konstruksi jarak pada geometri ruang. Selanjutnya, pada fase mengorganisasikan siswa untuk belajar atau berkelompok, tidak semua siswa dalam kelompok aktif belajar. Beberapa siswa cenderung mengandalkan tempat teman kelompoknya dalam mengerjakan lembar kerja siswa. Sedangkan pada fase-fase yang lain tidak ditemukan kendala-kendala. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil dari penelitian ini, yang pertama, pengembangan LKPD berbasis PBL berbantuan GeoGebra. Ini sudah sesuai dengan langkah-langkah penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Vogt and Gold. Yang kedua, LKPD materi jarak dimensi 3 yang dikembangkan berbasis PBL berbantuan GeoGebra memiliki kategori sangat valid dan sangat praktis. Oleh sebab itu, LKPD tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Yang ketiga, LKPD materi jarak dimensi 3 berbasis PBL berbantuan GeoGebra efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMK. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang ditemukan bahwa masalah waktu yang dibutuhkan oleh siswa dalam memahami masalah yang disajikan dan tidak semua siswa dalam kelompok aktif dalam mengerjakan LKPD. Berikut adalah saran dari penelitian ini. Penggunaan LKPD sebagai penunjang pembelajaran sangat penting digunakan dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa. Siogianya, guru dapat mengembangkan LKPD berbasis model PBL berbantuan GeoGebra untuk topik-topik terpilih dan esensial dalam matematika. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pengembangan LKPD berbasis model PBL berbantuan GeoGebra dapat diterapkan pada subjek penelitian yang lain. Demikian presentasi skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.